Shalom saudara, apa kabar sore hari ini? Dahsyat luar biasa, yes, amin. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Sore hari ini Tuhan, kekuatan kami Bapa hanya di dalam Engkau. Kami merindukan Tuhan sentuhan yang daripadamu. Kami merindukan Tuhan genggaman tangan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang menyegarkan Tuhan setiap Tuhan jiwa kami. Engkau yang menyegarkan setiap pribadi kami Bapa. Terimalah segala pujian kami Tuhan. Kami rindu Tuhan sore hari ini Engkau hadir Bapa di tempat ini. Terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Kami rindu Kau Tuhan. Kami tahu Bapa kuasa-Mu yang menyegarkan jiwa kami. Kami rindu Tuhan yang lemah. Kami rindu sebab Kau yang melawan, Kau yang menjamah kami. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Kau berarti bagiku, Kau segalanya. Ya Allah Manaseh, Kau layak disembah. Kami rindu Kau Tuhan. Haleluya. Ya Allah, Engkau yang menyegarkan jiwa kami Bapa. Engkau yang memberikan Tuhan kelegaan dalam pribadi kami Tuhan. Kami yakin Bapa, di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Kami yakin Bapa, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang mengalir. Terima kasih Yesus. Kau layak Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu. Terima kasih Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku penuhi setiap kami Bapa. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku penuhi kami. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, kami rindu. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, Tuhan, aku rindu. Tuhan, betapa kami siap Bapa sore hari ini Tuhan. Tuhan, aku penuhi setiap kami Bapa. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu,
setiap kami. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kami rindu, ya lala barashikara lala lala lala. Kami rindu Bapa, Kau hadir saat ini. Kami rindu Tuhan, genggaman yang erat. Ya lala mata shikakaka lala lala. Saat ini Yesus, saat ini, saat ini, saat ini, Yesus, ya Allah Bapa, kami rindukan, ya Allah, ya Allah, ya Allah Bapa. Terima kasih Yesus, Kau yang menjamah, Kau yang memulihkan. Ya Allah Bapa tajik Bapa, ya Allah, ya Rada Sekeno, ya Allah Manase, ya Allah, ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyembah, ya Allah, ya Allah Manase, ya Allah Manashikara lama. Engkau sangat berarti Bapa bagi kami. Engkau yang kami perlukan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami. Engkau yang kami perlukan Bapa dalam kehidupan keluarga kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemampuan Bapa. Ya Allah Manashik. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, yes Bapa. Kami mendeklarasikan Tuhan bahwa Engkau yang berarti dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Kau berarti
erat, hatiku ku rindu Engkau kekuatan, Engkau kekuatan, dan mengalir kekuatan yang baru sore hari ini. Kepadamu kami berseru Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyatakan kerinduanmu, katakan Yesus, yes Bapa. Kepadamu Tuhan, bagiku, oh, oh, oh. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesus Tuhan. Betapa kami rindu Tuhan, betapa kami rindu Bapa. Oh, oh, oh. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Sembah Dia. Ya Allah, menaseh, Kau berarti, kami menyembah. Ya Allah, menasih Allah. Ya Allah, ya Allah, menasih Allah. Ya Allah, Engkau tahu Tuhan, hanya Engkau Bapa yang sanggup Tuhan memberikan kami kekuatan Tuhan. Betapa Engkau berarti Tuhan dalam kehidupan kami. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus Tuhan, Yesus, pegang erat tangan-Mu. Amin Tuhan. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selamaku, Yesus Tuhan. Amin. Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan.
Engkau yang tahu Bapa proses yang kami alami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak dapat hidup Tuhan tanpa Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami Yesus. Hanya Engkau alasan kami. Dan sama ku hidup Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan sama aku hidup. Engkau alasan sama aku hidup. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pertolongan dalam kehidupan kami. Ya Allah manasyik, Allah manasyik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, amin, Engkau Yesus dengan segenap. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang, kami lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Sebab Kau tahu Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu.
Tujuan hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Yesus, Kau baik Bapa. Kami bersyukur karena kebaikan-Mu. Haleluya. Ya Allah, kami bersyukur. Ya Allah manaseh. Ya Allah, ya nona nashikeko deva. Ya nona se. Ya Allah, terima kasih Tuhan. Ya Allah manashik. Engkau baik Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, sore hari ini Bapa, kami melihat Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melihat Bapa mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat Tuhan kesembuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ya Yesus, Yesus Tuhan. Ya Yesus, ya Yesus, Dia buat. Katakan Yesus, ya Yesus, Dia baik buat kita saudara. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Kau baik Tuhan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Deklarasikan Yesus baik. Ya Yesus, oh baik Tuhan. Ya Yesus baik. Dia baik Bapa. Ya Yesus Dia baik buat. Dengan segenap hati. Ya proses yang kami hadapi Tuhan, kami tetap katakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Yesus baik. Dia baik buat. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik. Yesus baik. Kau sangat baik. Yesus
kami katakan Tuhan Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya rala manasyikarata kata karala marala marala. Engkau melakukan Tuhan perkara yang besar dalam kehidupan kami Bapa. Karya-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami melihat Tuhan Engkau menolong kami. Kami melihat Tuhan tangan-Mu Tuhan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini pengakuan kami Tuhan sore hari ini. Ya Yesus baik. Terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah segala pengagungan kami Tuhan. Amin. Ya Yesus yang baik Tuhan. Ya Yesus baik. Yang Engkau baik Tuhan, ya Engkau baik, ya Yesus. Kendala rapa shanga. Tuhan Oh Yesus baik. ya Yesus Dia sangat baik bagi kami. ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, bahwa Engkau sangat baik terhadap kami. Tidak ada Bapa di dunia ini yang lebih baik daripada Engkau. Oleh karena kasih anugerah dan kebaikan-Mu, maka selama 1 minggu ini kami memberikan penghormatan dan pujian kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang memampukan kami semua. Kami percaya malam hari ini Engkau urapi setiap kami. Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman ini. Kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Tak terasa tenaga saudara-saudara full kan sampai hari kelima di dalam kita masuk dalam doa puasa. Saudara yang terkasih, beberapa hari ini selama 1 minggu kita berbicara tentang iman, pengharapan, anugerah, terus berbicara tentang kita bersandar penuh kepada Dia. Kalau kemarin kita betul-betul tidak mengandalkan manusia, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Sebagaimana Ezra tidak mengandalkan pasukan daripada pengawalan raja, tetapi dia sedang membawa umat-umat Tuhan dengan berharap penuh kepada Tuhan. Memang benar perjalanan mereka dari Babel sampai ke Yerusalem sangat jauh, ya, dan mereka mengalami yang namanya perjalanan hidup. Pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti ada banyak pertanyaan-pertanyaan daripada umat-umat Tuhan kepada Ezra. Tetapi
Ezra sangat luar biasa. Sekalipun dikatakan dia orang yang ahli Taurat, ahli di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, kitab Taurat dia apal betul, ya. Dia seorang pengajar, tetapi dia benar-benar tidak mengandalkan, ya, bagaimana peristiwa-peristiwa yang ada di padang gurun. Dia bisa melihat contoh-contoh. Tetapi pada saat perjalanannya, ya, setelah dari Babel, ya, dia benar-benar belajar di situ untuk mengandalkan Tuhan. Nah, saudara lihat, pelajaran kemarin banyak hal di dalam doa dan puasa. Tapi malam hari ini saya mau bagikan sesuatu. Bisakah kita menerima pelajaran malam hari ini? Katakan haleluya. Amin. Siap? Saudara lihat, ada suatu pelajaran untuk melihat jawaban yang besar. Ya. Maka dibutuhkan usaha yang lebih. Jadi malam hari ini kita berbicara untuk melihat jawaban yang besar. Tidak mungkin saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Yunus, kalau kita lihat di dalam kitab Samuel, di situ bagaimana Samuel meminta hujan, ya, bagaimana minta pertolongan, ya, dan mereka juga kita melihat bagaimana Yosafat meminta bantuan daripada Tuhan. Ya, ketika dikepung oleh 3 pasukan suku, ya. Dan mereka, Yosafat benar-benar mengandalkan Tuhan. Tapi malam hari ini saya rindu, kalau saudara ingin melihat peperangan saudara menang dalam peperangan saudara, bahkan lebih daripada pemenang, maka saudara harus melakukan usaha yang lebih. Ya. Nah, saudara lihat, naik dalam level kepercayaan Tuhan. Coba tolong baca dalam Yesaya 58 dulu, coba lihat. Yesaya 58 Ayat 11. ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Nah, saudara lihat ya. Yesaya 57 dan Yesaya 58 ini, kalau kita benar-benar memperhatikan, ya, dalam Yesaya 57 ini ketika mereka hidup dalam penyembahan berhala, ada dampak. Yesaya 58 ini berbicara tentang kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Nah, untuk itu di dalam Yesaya 57 ayat 11 ini, saya ingin bertanya sebelum saya ingin melanjutkan kebenaran firman ini, maukah? Ada poin daripada Yesaya 57 ini kata maukah. Maukah saudara, Tuhan akan selalu membimbing kita, membimbing saudara. Maukah Tuhan membimbing saudara? Maka jawaban kita, saya mau. Pertanyaan kedua, maukah? Ya. Kalau kita melihat Dia akan memuaskan kamu dengan segala sesuatu yang baik, maukah kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan? Amin, puji Tuhan. Poin selanjutnya dikatakan, maukah kita Tuhan memperbaharui kekuatanmu? Berbicara tentang bahasa terjemahan lain, Dia memberikan kesehatan dan kekuatan. Maukah saudara? Puji Tuhan. Yang terakhir, maukah kamu menjadi seperti taman yang cukup air, seperti mata air yang selalu mengalirkan air yang sejuk? Terjemahan lain berkata, ladangmu, tanahmu tidak akan pernah kering. Maukah saudara? Tentu mau semua ya, dari pasal 57 ayat 11 kita mau ya. Untuk saudara mau ayat 11 ini, sesuatu yang besar berarti
kita harus mengusahakan usaha yang lebih. Amin. Nah, lalu kalau kita mau melihat orang yang duduk di meja makan raja adalah orang yang siap makan makanan raja. Pelajaran minggu lalu. Jadi, orang yang mau diperkenan atau diangkat Tuhan adalah orang yang siap dipercaya. Saudara kan mau ayat 11 itu. Tetapi ada pendukung dari ayat ini, kita tidak kemana-mana. Kita akan tetap di Yesaya 57. Kalau saudara mau berkata amin, berarti saudara adalah orang yang siap diperkenan dan diangkat Tuhan. Tentunya orang yang siap diperkenan dan orang yang siap diangkat Tuhan adalah orang yang siap dipercaya dan orang yang dewasa rohaninya. Kalau Mephiboset 5 tahun, tidak akan diberikan sesuatu karena dia belum bisa. Tunggu sampai dia punya anak gitu. Tunggu dia dewasa, mengerti bagaimana menghadap raja. Kalau saudara mau menghadap Tuhan, memohon segala sesuatu, tentunya untuk apa berkat yang saudara diberikan? Untuk apa tanah itu sehingga seperti ada mata air yang tidak pernah berhenti. Ladang-ladangmu tidak pernah kering. Engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan kesehatan. Untuk apa itu semua? Saudara harus mengerti. Karena saya Tuhan, karena saya menjadi pribadi orang yang dipercaya. Karena saya mau diangkat Tuhan, berarti kalau saya diangkat Tuhan, ada kepercayaan yang lebih yang diberikan kepada saudara. Ya. Nah, adakah sesuatu yang kita tanyakan? Adakah sesuatu yang saudara mau tanyakan kepada Tuhan? Tuhan, benar nggak nih Tuhan? Tuhan mau kasih saya. Benar nggak nih Tuhan? Tuhan mau jawab saya ketika saya berdoa dan berpuasa. Lalu pertanyaan apa yang kita mau lakukan kepada Tuhan? Sampai hari ini, adakah pertanyaanmu kepada Tuhan? Ini tanggal berapa kita ini? Tanggal 26. Ada jawaban? Sudah ada jawaban? Dari apa yang kau doakan dan puasa? Pasti saudara kalau belum saudara bertanya kan? Nah pertanyaannya begini. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Coba lihat di ayat 3 itu. Ya. Ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sudah 26 hari aku berdoa dan berpuasa. Mana Tuhan jawabanmu? Mana Tuhan? Kira-kira begitulah. Kalau saudara. Tapi kalau saya hari ini, saya nggak banyak bertanya sama Tuhan. Karena saya tahu dia memberikan waktu yang terbaik. Dia pasti jawab. Saudara pasti Tuhan jawab. Tetapi kalau saudara bertanya, makanya wajar nih di ayat 3 ini dia bertanya. Kenapa Tuhan? Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri atau berdoa dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kenapa Tuhan? Saudara lihat. Saudara sedang diajar masuk dalam level perkenanan. Kalau saudara mengerti masuk dalam level perkenanan, saudara tidak akan banyak bertanya sama Tuhan. Karena setiap perjawaban, setiap level itu tergantung. Setiap jawaban saudara yang diberikan kepada Tuhan, karena Tuhan melihat level standarmu, standar imanmu, standar kepercayaanmu, standar orang yang dipercaya itu bagaimana. Banyak orang dipercaya, dikasih gaji 10 juta, dia belanja untuk kehidupan sehari-harinya, makan dan minum dan semuanya habis 9 juta, sisa 1 juta, 1 bulan bisa jadi apa. Kalau orang yang dipercaya dia bisa memanage, dia mengerti apa kegunaannya. Apa keinginan dan apa keinginan dan kemauan. Saya lupa itu keinginan dan apa itu ya. Ya. Keinginan dan kebutuhan. Ah, itu dia. Saudara lihat di dalam Yesaya 57 ayat 3b, kalau seandainya saudara bertanya,
Kalau seandainya loh, kalau seandainya saudara bertanya, tolong baca ayat 3b. Yesaya 58 ayat 3b. Yesaya 58 ayat 3b. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Terus? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Kalau seandainya saudara bertanya, sama seperti ketika di dalam kitab Yesaya ini ada pertanyaan, maka Tuhan jawab. Tuhan jawab begini, di dalam puasa terkadang fokus kita berbeda. Bukan berarti saudara tidak boleh bekerja. Bukan berarti saudara tidak mengurus urusanmu. Tetapi fokus puasamu enggak harus ingat. Apa tujuan daripada puasamu? Apa tujuan daripada doamu? Ini yang sering kali banyak kita itu melakukan puasa seperti biasanya dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu biasa. Kalau saya berkata Niniwe 3 hari pun. Esther 3 hari, kalau Niniwe saya lupa berapa hari dia berpuasa. Saudara tahu? Kalau sampai hari ini 1 bulan kita berpuasa, yang 3 hari aja dijawab, apalagi. Tetapi kalau seandainya hari ini tidak dijawab, Tuhan kasih solusi buat saudara untuk mengoreksi diri kita. Di dalam puasa fokusnya berbeda. Tolong baca ayat keempat. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Kalau di ayat 3b, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, artinya kan ada orang puasa dari pagi setelah dia persiapan, tunggu dia habiskan mancing. Dia habiskan bekerja. Sampai tunggu detik-detik terakhir mau buka tank langsung buka. Enggak ada fokus, dia berdoa, dia baca firman. Menyibukkan diri. Ya. Terus kalau di ayat ini pun dikatakan, ya, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Kalau saya lihat dalam terjemahan lain dikatakan di dalam puasa masih berkelahi dan bertengkar. Saya tidak nyinggung saudara, tapi saya mau kupas firman. Ayat ini menjadi sorotan buat perhatian kita. Supaya kegagalan demi kegagalan tidak terjadi. Karena kita belajar dari kitab Yesaya ini. Di dalam puasa masih berkelahi dan bertengkar. Firman Allah yang hidup. Apakah kita boleh berbeda pendapat? Boleh. Tetapi jangan sampai matahari terbenam, engkau langsung mudah sekali tersulut sumbunya. Sumbunya pendek katanya. Kalau itu kita masih ada hari, berapa hari kemudian tuntaskan. Jangan lakukan seperti itu. Amin. Doa dan puasa yang Tuhan kehendaki. Ayat 5. Ayat 5. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah. Gelagah itu seperti rumput, maksudnya gelagah itu rumput. Terus? Dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Saudara lihat, di ayat 5 ini dikatakan bukan sekedar menaklukkan rasa lapar dan haus. Tetapi dia benar-benar menaklukkan keinginan dagingnya. Sudah benar ini. Sudah benar. Apa sih yang dimaksud Tuhan lebih dalam lagi? Karena level ini level yang berbeda. Saudara level yang berbeda.
Karena apa? Karena saudara sudah diberi makanan-makanan keras. Makanan-makanan Raja Wali yang besar. Raja Wali yang dewasa. Bukan Raja Wali, anak Raja Wali. Mesti disip-sipkan, mesti dikasih makan. Tidak. Saudara adalah punya sayap yang mengepakkan, menghalau badai, terbang, topan, hujan, panas terik. Saudara bisa melewati itu. Jadi level saudara, level yang berbeda. Bukan sekedar menaklukkan rasa lapar dan haus. Firman Allah berkata demikian. Terus ayat ke-6. Ayat ke-6, bukan. Berpuasa yang kukendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Saudara lihat ayat 6 ini. Ayat 6 ini berkata, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Arti daripada ini adalah kita mau melepaskan pengampunan. Belenggu-belenggu kelaliman itu artinya belajarlah berbuat keadilan. Belajar merendahkan diri. Jangan membela diri. Jangan merasa bahwa saya paling benar. Itu puasa, bukan sekedar perut dan lapar. Bukan sekedar haus. Tapi kita belajar untuk mengekang diri kita, menaklukkan diri kita. Kata daripada ayat ini, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, artinya engkau lihat sisi-sisi mana. Kalau saya memang ada melakukan ketidakbenaran, itu saudara buka dengan jelas. Di sini saya punya kesalahan. Saudara harus menyelesaikan, bukan orang lain yang menyelesaikan. Karena saudara masuk dalam puasa, berarti saudara yang harus melakukan pemulihan. Buka itu semua. Apa pikiranmu, apa yang ada di hatimu. Adakah sebuah ketidakadilan? Adakah sebuah kedengkian, kebencian? Ini yang membuat kita tidak menikmati. Yang kedua dikatakan melepaskan tali-tali kuk. Artinya beban pikiran atau dosa penghambaan. Lepaskan itu. Yang mengikat bebanmu begitu berat. Ketika kita berdoa dan berpuasa sesungguhnya beban dosa itu sudah lepas sesungguhnya. Tetapi kita masih mengingat-ingat. Makanya lepaskan tali-tali ikatan-ikatan dalam pikiranmu. Di dalam hatimu. Lepaskan itu. Di dalam poin ketiga, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Betul. Ayat ini berkata, suka berdamai, mengampuni, dan menghancurkan setiap keinginan dosa. Jadi puasa itu bukan menahan rasa lapar dan haus, tetapi puasa itu saya mau berdamai. Baik dengan orang lain, dengan Tuhan juga. Tuhan berdamai, tetapi orang lain juga kita harus berdamai. Itu puasa sesungguhnya. Makanya Tuhan bilang, terkadang kau salah cara puasamu. Ayat 7. Ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya. Ayat ini berkata, supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Artinya kesukaannya adalah berbagi kasih. Punya perhatian. Di saat puasa, saudara lihat, masih ayat ini berkata,
supaya engkau memecah-mecahkan roti bagi orang yang lapar. Sesungguhnya kita lagi lapar. Mungkin hari ini engkau mengalami yang namanya lapar rasa haus dalam puasa. Tetapi ketika kau tolong orang lain yang menderita kelaparan, jangan kau berkata, puasa, saya juga puasa. Tunjukkan kasihmu kepada orang lain. Berbagi kasih, punya perhatian. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Kepedulian terhadap saudara seiman itu tinggi. Di saat puasa itu harus lakukan seperti itu. Makanya sering kita tanya, Tuhan, kenapa aku berpuasa, engkau tidak mengindahkan? Kenapa aku berdoa, engkau tidak memperhatikan? Mari kita cek diri kita. Tuhan tidak pernah salah. Tetapi kita yang harus belajar untuk naik dalam sebuah level. Bisa saja kau puasa 3 hari langsung dijawab. Tetapi ini perbedaan sesuai dengan zaman. Karena zaman semakin hari semakin jahat. Tuhan sedang menaikkan standar keimananmu, sedang dinaikkan levelmu. Makanya terkadang, saudara sampai hari ini mungkin belum ada yang terjawab, tapi Tuhan punya tujuan. Respon Tuhan kepadamu. Ayat 9. Ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Ini aku. Terus. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Kalau saudara suka tunjuk orang, saudara suka memfitnah orang, sering Tuhan itu tidak ada bersama-sama saudara. Maukah kita terima ayat 11? Tadi kan saudara mau kan? Mau menerima berkat, mau menerima itu semua yang ayat 11 tadi itu. Kalau saudara mau, ketika saudara berdoa, maka firman Tuhan berkata, kalau kamu berseru maka Tuhan akan menjawab dengan segera, ini aku. Kalau perhatianmu itu tinggi. Yang harus kamu lakukan ialah jangan lagi menindas yang lemah atau melontarkan tuduhan-tuduhan palsu atau menyebarkan fitnah. Agak tajam sedikit ya pedangnya ya. Tidak apa-apa. Supaya engkau menjadi pribadi yang dewasa, pribadi yang dipercaya. Ayat 10 berkata begitu. Coba lihat, dengarkan. Ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Enak kan sebenarnya janji Tuhan kan? Betul ya? Ayat ini pun berkata, berilah makanan kepada orang yang lapar, tolonglah mereka di dalam kesulitan. Maka ketika kau saudara melakukan doa dan puasa, tetapi secara ke atas saudara-saudara lakukan benar, tetapi seperti salib, ke atas sudah benar, tetapi yang ke sesama. Kalau saudara memberikan makanan kepada orang yang lapar, tolonglah mereka yang di dalam kesulitan, maka cahayamu akan bersinar dalam kegelapan dan kegelapan di sekitarmu akan berubah menjadi terang benderang. Standar level orang yang diperkenan masuk seperti Esther di dalam doa dan puasa. Gak pakai lama-lama, cukup 3 hari, beres. Ayat 12, kita loncat ayat 11 tadi sudah dibagikan, 12. Ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan.
engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membentulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya senang bagi dalam firman Allah yang hidup. Firman yang Allah yang hidup berkata, anak-anakmu akan membangun kembali reruntuhan kota-kotamu yang sudah lama ditelantarkan. Orang yang melakukan dari poin-poin tadi. Saudara lihat, apa yang kau tabur, anak-anakmu akan membangun kembali reruntuhan kota-kotamu. Artinya apa? Anak-anak yang dipulihkan dan anak-anak yang diberkati. Wow. Baru mengerti ya? Jadi puasa dengan doa, puasa itu bukan sekedar nahan lapar dan haus. Tapi Tuhan mau membuat engkau serupa dengan Dia. Segambar dengan Dia. Di dalam ayat 12b dikatakan, dan kamu akan dikenal sebagai orang yang membangun kembali tembok-tembok dan jalan-jalan kota-kotanya supaya dapat didiami. Artinya keluarga ini adalah keluarga yang dipulihkan. Keluarga Anda adalah keluarga yang dipulihkan. Anak-anak Anda adalah anak-anak yang dipulihkan. Dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena sudah di poin-poin pertama. Maukah kau melepaskan kuk? Maukah engkau melakukan segala sesuatu? Ya, menolong orang yang tidak punya pakaian, yang lapar. Kalau engkau lakukan itu sambil engkau berpuasa, mantap. Ayat 13. Ayat 13, apabila engkau tidak menginjak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusan atau berkata omong kosong. 2 menit saja. Coba kalau saudara lihat baca ayat 13 ini. Renungkan baik-baik. Hari Sabat. Apa yang kau lakukan dengan hari Sabat? Jangan kau sibuk dengan acaramu. Jangan menyibukkan diri dengan acaramu. Kelihatannya gak enak ya. Tapi saudara kalau mau diperkenan meja raja, ini yang kau saudara lakukan. Dan ayat ini pun berkata, jika kamu memelihara hari Sabat sebagai hari yang kudus, firman Allah yang hidup, dan tidak menggunakannya untuk melakukan urusanmu atau pekerjaanmu, melainkan menikmatinya, artinya menikmati firman, menikmati pujian, menikmati penyembahan, dan membicarakannya, bersaksi sebagai hari Tuhan yang mulia, serta menghormati Tuhan dengan apa yang kau lakukan pada hari itu. Saya dalam taraf tidak menghakimi saudara, tidak. Tapi kita mau menjadi orang yang dipercaya. Ini ketentuan firman-Nya. Ayat yang terakhir coba lihat, apa dia bilang? Ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi, dan kendaraan kemenangan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Bukan melakukan keinginan dan kesenangan sendiri atau membicarakan hal-hal yang tidak berguna di ayat 13. Di ayat ke-14 ini berkata, maka kamu akan bersuka cita dalam Tuhan. Dan aku akan mengangkat kamu melintasi puncak-puncak bukit yang tinggi di bumi, dan kamu akan menikmati berkat-berkat yang telah kujanjikan kepada Yakub bapak leluhurmu. Demikianlah firman Tuhan. Mengangkat kamu melintasi puncak-puncak bukit yang tinggi, promosi demi promosi, karena kau menghargai Tuhan. Makanya saya waktu dulu jadi pengusaha, saya mau katakan yang namanya hari Sabat saya tidak berani. Walaupun setelah saya melakukan aktivitas
Mungkin saudara mau melakukan aktivitas, enggak apa-apa. Tetapi yang penting, cari Tuhan dulu. Baru lakukan aktivitas. Ini yang membuat kita itu mengutamakan yang lain. Padahal kalau saudara ngerti firman ini, mengutamakan Tuhan dulu, saudara sudah diangkat, dinaikkan ke puncak. Bukan berarti saudara datang untuk mempromosikan diri saudara. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Makanya sering ayat 3 ini, kenapa aku berdoa kok enggak didengar? Bagaimana Tuhan mau mendengar saudara? 11 ini, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, yang seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kira-kira saya kan tanya tadi, maukah saudara seperti itu? Mau. Nah, syaratnya dari ayat 3 sampai ayat 14. Syaratnya gampang kok. Kalau saudara bisa lakukan, puasa 1 bulan, masa yang ini sulit? Kita tes 7 hari, kita tes selama 1 minggu ini. Doa, ini benar-benar gak ada yang absen. Fight terus, berarti saudara itu bisa. Sebenarnya saudara punya kemampuan untuk memperhatikan orang-orang yang masih dalam kesulitan. Saudara mampu sebenarnya melepaskan kuk sakit hati, kuk kecewa, kuk dosa. Orang puasa 1 bulan aja mampu kok. Masa untuk melepaskan pengampunan gak bisa? Halo? Bisa kan? Saudara mau nggak? Saya tanya ulang lagi. Maukah saudara? Maukah saudara ayat 11 ini? Mau? Maukah Tuhan menuntun saudara dengan senantiasa? Maukah Tuhan memuaskan hatimu di tanah yang kering yang tidak ada pertumbuhan ekonomi, saudara diberkati? Maukah saudara diberikan kesehatan, kekuatan baik pribadimu dan anak-anakmu? Saudara lihat, maukah engkau seperti tanaman air yang tidak pernah kering? Dan setiap pekerjaanmu seperti mata air yang tidak pernah habis? Mau? Perhatikan hari Sabat. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara bisa mengikuti yang di rumah. Karena situasi keadaan. Saudara bisa mengikuti media-media kita. Bersama-sama ibadah dengan kita. Kiala rapas sakat. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwa.
kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan berdiri, kami akan tetap berdiri teguh apapun badai yang terjadi. Rabaya sakatan di tengah badai Kinala ramaya se dengan kekuatan yang Kau berikan. sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Oh, di hidupku. Di hidupku. Segalanya bagiku, Di hidupku Bapa. Di hidupku Tuhan, Kau menopang aku Bapa. Kinala rabaya se, kami kinala rabaya se. Kinala ramaya se, kinala rabaya sakat akala rambo. Kinala rabaya sande, lara rambo, rabaya sande. Kinala rabaya sande, kinala rabaya narabo. Kinala rabaya se. Oh, rabaya namo. Kinala rabaya se nala rabo. Oh, rabasak ataka. Kinala rabaya se. Oh, tinggikan Bapamu. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami mau ya Bapa untuk memulihkan keadaan kami. Bukan sekedar kami menahan lapar dan haus, tetapi kami sedang membenahi pribadi kami. Karena ada kepercayaan yang lebih, kepercayaan yang besar yang Engkau nyatakan kepada setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau membenahi pribadi kami. Level kami adalah level anak raja. Level kami adalah anak raja Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan,
Kindalarabaya sakat bakalarabaya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Tuhan. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Saudara, kalau saudara merenungkan pujian ini, saudara lihat bahwa ketika Tuhan memberkati engkau, Tuhan sedang memberikan kepercayaan untuk memperluas setiap daerahmu. Apa yang kau kerjakan, Tuhan akan tambah-tambahkan itu semua. Ketika engkau melakukan penaklukan diri ini, artinya ada kepercayaan yang lebih yang saudara siap untuk menerima berkat daripada berkat Raja. Dan Tuhan akan membebaskan engkau dari segala mara bahaya. Engkau tidak lagi mengalami ketakutan. Dengan iman, engkau menyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kiranya, haleluya, engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali lagi kau katakan, oh kiranya Bapa, diberkati umat-umat Tuhan saat ini dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan
Kami menikmati pujian ini Tuhan. Kami menikmati buat hari ini Tuhan. Malam ini kami benar-benar menikmati akan kebaikan-Mu. Kami percaya, sekalipun lagi 2 hari kami berjalan Tuhan, kami percaya hari-hari terakhir kami masih ada mukjizat terjadi kepada setiap umat-Mu. Sungguh Engkau terpuji Tuhan. Mari kau renungkan sebelum kau pulang saat ini. Selipkan 1-2 kata. Engkau memohon dari rumah Tuhan ini. Di dalam doamu. Kiara pasakata. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan mereka yang ada malam hari ini. Panji-panji mereka akan berkibar Tuhan. Kemenangan di dalam bukit kemenangan Engkau sediakan bagi mereka. Engkau akan membawa mereka naik ke puncak dan tidak akan pernah turun Tuhan. Karena kami percaya tidak akan pernah sia-sia doa puasa kami. Engkau akan membawa sidang jemaat-Mu. Kebaikan demi kebaikan. Anak-anak kami. Engkau akan melakukan banyak perkara. Anak-anak kami adalah anak-anak yang setia dan takut akan Tuhan. Anak-anak kami, masa depan dunia pendidikannya, mereka akan diberkati. Apapun yang mereka kerjakan di masa mudanya, anak-anak kami Engkau buat berhasil Tuhan. Dan kami melihat keluarga kami adalah keluarga yang diberkati. Keluarga yang menjadi berkat. Keluarga yang dipulihkan. Dan kami percaya Tuhan, kami ikat kesepakatan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Segala wabah penyakit tidak akan menyentuh jemaat-Mu. Disembuhkan yang sakit, dipulihkan kesehatannya, 100% pulih dalam nama Yesus Tuhan. Ekonomi jemaat-Mu saat ini, ketika mereka bergerak Tuhan dalam dimensi mereka, mengandalkan Roh Kudus bekerja, maka kami melihat usaha anak-anak-Mu usahanya diberkati. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang diberkati Tuhan. Bukakan pintu dari timur, pintu dari barat, pintu dari utara dan selatan. Untuk Tuhan Engkau membuka pintu-pintu yang terbuat dari tembaga. Engkau buka lebar di dalam nama Yesus Tuhan. Tanah mereka yang mereka garap, tanah yang gembur, tanah besi, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah mereka Tuhan. Hamba percaya Tuhan dalam doa dan puasa kami. Kami akan mengakhiri dalam doa dan puasa ini Tuhan. Dengan segala berkat, dengan segala kelimpahan, kebaikan, kesehatan, pemulihan. Kami diberikan kepada kami oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri Tuhan ibadah hari kelima ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat kedua belah tangan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Diberkatilah anak-anak-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Diberkatilah pendidikan anak-anak-Mu, diberkatilah ladang-ladang-Mu. Apa yang Kau kerjakan lewat tangan-Mu akan dibuat berhasil. Setiap kaki-Mu melangkah akan Tuhan selalu tuntun. Terpujilah nama Tuhan. Kita diberkati dan semua jemaat diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati malam hari ini katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.